Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Dasar 2 di part 2. Kemarin kita sudah sampai contoh soal yang kapasitor. Jadi kuliah, nggak 50 menit pertama. Kita atur dulu jadwalnya. 45 minutes. 50 minutes from now on. Kemarin kita udah pelajari terkait prinsip dari kapasitor. Jadi kita udah sempet tak kasih satu contoh soal untuk menghitung kapasitansi juga. Kemudian video kali ini kita akan melanjutkan ke material dielektrik yang ada di kapasitor itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh lewat Japri. Ini harusnya paling 30 menit aja lah. 30 menit aja penjelasan. Saya udah bikin materinya. Nanti tak coba jelaskan setahu saya. Ini materinya. Oke. Kemarin. Iya, video tadi tuh ada contoh soal terkait kapasitor. Jadi ada kapasitor sebesar 4 mikrofarad diisi penuh oleh baterai 7 volt. Setelah itu kemudian baterainya dilepas setelah kapasitornya setelah kapasitor berkapasitansi 4 mikrofarad terisi, dia dilepas baterainya. Setelah itu, si kapasitor 4 mikrofarad ini disambungkan dengan kapasitor 6 mikrofarad. Terus berarti 6 mikrofarad ini muatannya kosong. Nah, tentukan muatan pada kapasitor yang pada awalnya setelah tercapai kondisi setimbang. Nah, jadi prinsipnya gimana ya? Gimana? Ada kapasitor kosong 4 mikrofarad dicas nih dengan baterai beda potensi dengan tegangan 7 volt. Kemudian otomatis setelah dicas dia dilepas dan digandeng dengan kapasitor dengan kapasitansi 6 mikrofarad, di mana muatannya 0 berarti belum dicas Q0. Nah, ini rangkaian seri ya. Setelah ini dibuang, kemudian disambungkan dengan 6 mikrofarad. Otomatis dia nanti kan dia ada aliran muatan. Kalau kapasitor yang udah dicas, dia ada positif sama negatif, kemudian dia akan si muatan yang ada di 4 mikrofarad ini akan berjalan ke 6 mikrofarad. Sampai kapan? Sampai keadaan seimbang. Lah, kapan ketika seimbang? Ketika voltase di kapasitor ini sama dengan voltase di sini gitu. Nah, ini kondisi setimbang. Setelah dihubungkan dengan kabel, muatan ada yang berpindah. Jadi muatan di sini ada yang berpindah ke sini dari 4 mikrofarad ke 6 mikrofarad. Terjadi aliran muatan sampai seimbang. Kapan? Ketika voltasenya sama. Ketika voltase di 4 mikrofarad itu akan sama dengan voltase di 6 mikrofarad. Nah, jadi di sini kita anggap ini kapasitor 1 yang biru. Angka 1, 2 itu menunjukkan kapasitor 1 sama kapasitor 2 terjadi aliran muatan. Tadinya itu ini kan dicas jadi V1 tegangan pertama, terus tegangan akhirnya menjadi V1 aksen. Ini tegangan mula-mula V2 kan kosong, berarti 0 ya V2-nya. Terus menjadi V2 aksen. Jadi kapan setimbang? Ketika V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen gitu. Jadi total muatannya kan kekekalan muatan ya, nggak ada yang muatan awal sama dengan muatan akhir gitu. Jadi Q1 di kapasitor 4 mikrofarad, Q2 itu di muatan di kapasitor 6 mikrofarad. Itu sama dengan Q1 aksen plus Q2 aksen. Ini Q2-nya kan tadinya kan 0. Q2-nya kan 0. Jadi Q itu rumusnya apa? C.
kan C sama dengan yang kemarin atas, C sama dengan Q per V. Jadi mencari Q sama dengan C kali V. Jadi C1 kali V1 C1 kali V1 ditambah Q2-nya kan 0 karena belum dicas, sama dengan C1 kali V1 aksen plus C2 kali V2 aksen. Kita udah tahu, berarti ini tinggal dikeluarkan C1 plus C2 karena V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Didapat V1 V aksennya ini berarti C1 V1 per C2 C1 per C2 ya ini jadi sini. Jadi tinggal dimasukkan C1-nya 4 mikrofarad, V1-nya 7 volt, C1 plus C2 4 plus 6 mikrofarad, 28 per 10 volt sama dengan 2,8 volt. Jadi V aksennya setelah keadaan setimbang, dia tegangan di 4 mikrofarad sama tegangan di 6 mikrofarad itu berkisar 2,8 volt gitu. Terus bagaimana muatan akhirnya? Berarti mencari Q2 kan, Q2 berarti C2 kali V2 atau V aksen. Jadi 6 kalikan 2,8. Jadi muatan yang terisi setelah dihubungkan ke 4 mikrofarad yang 6 dengan kapasitansi 6 mikrofarad ini, dia pada keadaan setimbang muatan yang ada di kapasitor 6 mikrofarad itu sebesar 42 mikrocoulomb. Begitu jawabannya. Kalau ini untuk rangkuman yang soal kemarin, soal yang mana? Soal ini ada rangkaian seperti ini, terus dicari energi listrik yang ada di kapasitor 3 mikrofarad itu berapa gitu. Untuk lebih jelasnya ini dirangkumin. Jadi dari seri kita jumlahkan menggunakan perumusan C seri, terus seri habis seri ada rangkaian paralel, dapat jadi seri lagi dapat hasilnya, terus setelah itu dapat muatan Q dapat voltase untuk setiap kapasitor yang ini. Kemudian 3 mikrofarad itu uraian dari 1,2 plus 1,8 gitu. Jadi voltase di sini itu akan sama dengan voltase di sini. Jadi udah dapat voltase di sini sehingga bisa dicari muatan Q-nya. Lah 1,2 ini dari mana? Dari jumlah 2 mikro plus 3 mikrofarad. Alhasil kalau udah diketahui Q-nya, kalau paralel kan Q-nya sama. Jadi di sini muatannya itu diketahui. Setelah diketahui muatan, kita bisa mencari potensial energinya, energi listriknya dengan hubungan Q kuadrat per 2C, dapat kayak gitu. Kemarin udah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, terus untuk kapasitor yang diubah konfigurasinya, jadi berubah-ubah konfigurasi, artinya kan kalau kapasitor itu ada epsilon 0 kalikan A per D, dia bergantung pada luas penampang plat sama jarak. Jadi jaraknya tadinya misalkan 1R jadi 2R, itu bisa. Hubungannya juga dengan nanti ketika ada yang dirubah konfigurasinya, dia otomatis akan ada yang berubah juga, entah itu Q ataupun entah itu muatan ataupun voltasenya atau beda tegangannya. Jadi kondisi pertama saat kapasitor ini terhubung dengan V, ini V. Terus kita ubah jarak D-nya, D kapasitor, maka dia yang konstan akan tegangannya kan, tapi muatannya dia berubah, hubungannya kayak gini. Terus ketika nggak ada baterai atau baterai dilepas setelah dicas, jadi kita punya kapasitor, dicas dulu, ada tuh muatannya. Setelah ada muatannya, kita ubah D-nya. Maka yang paling konstan adalah muatannya, karena muatan itu kekekalan muatan, nggak ada muatan itu kekekalan muatan. Berlaku hukum kekekalan muatan. Jadi muatan awal sama dengan muatan akhir. Makanya yang konstan adalah muatannya, Q-nya itu konstan. Nah, V-nya itu bisa berubah karena apa?
muatannya juga berubah. Karena D-nya tuh berubah. Begitu, itu untuk konfigurasi sekilas. Kemudian kita lanjut ke material dieelektrik. Kalau material dieelektrik itu apa? Material dieelektrik kaitannya dengan kapasitor. Kaitannya dengan kapasitor itu apa? Kaitan dieelektrik dengan kapasitor. Jadi tadinya tuh kita punya kapasitornya kan kosong, plat sejajar, tengahnya kosong, nanti ada medan listrik ya kalau dikasih tegangan. Terus saat kita ngebahas material dieelektrik, berarti dia di antara kapasitor ini, kan kapasitor ini pas ini kan konduktor. Kita taruh, kita kasih, kok kayak gini tulisannya? Apa ini? Oh, jadi nggak bilang ya. Ini matiin dulu ya. Nah, ini kita kasih material namanya material dieelektrik. Jadi material dieelektrik itu untuk ngisi kapasitor. Fungsinya tuh untuk apa nanti kita lihat. Jadi jenis material dieelektrik itu adalah jenis isolator. Isolator berarti dia tidak susah untuk menghantarkan listrik ya. Jenis isolator yang dapat menghasilkan polarisasi. Tapi di sini ada fungsi lagi sebagai polarisasi. Artinya apa? Nanti kita lihat. Kita punya plat sejajar atau kapasitor berrapat muatan plus sigma sama min sigma. Otomatis dia akan ada medan listrik ke arah dari positif ke negatif. Kemudian si kapasitor ini diisi oleh dieelektrik nih. Dieelektrik ini dianggapnya, asumsinya itu ada terdiri dari molekul-molekul yang memiliki dipol gitu. Kemarin kita udah sempat bahas di video sebelumnya ada dipol listrik. Jadi dipol listrik itu apa? Dipol listrik itu kayak pengkutuban lah ya intinya. Jadi ada dipol itu dari arah dari negatif ke positif. Kalau ada dipol dia pasti ada medan gitu, medan. Nanti ketika dipol ini kan ini dieelektrik ada dipol-dipolnya. Kemudian bersentuhan dengan si konduktornya bermuatan positif. Maka dia ketika si dipol ini dikenai medan listrik, maka akan terjadi rotasi si dipol ini sedemikian rupa sehingga akan sejajar dengan si arah medan listrik dari negatif rapat muatan positif ke rapat muatan negatif. Tadinya tuh berlawanan arah. Ketika ada si konduktor yang bermuatan, dia akan sejajar dengan medan listriknya. Kemudian setelah itu namanya terjadi polarisasi. Jadi polarisasi ini tadinya tuh dipolnya anggaplah nggak beraturan, setelah dikasih medan listrik dia jadi semuanya ke satu arah gitu. Namanya polarisasi. Jadi peristiwa molekul dipol menjadi satu arah akibat ada medan listrik keluar gitu. Jadi setelah terjadi polarisasi, otomatis total dipolnya akan satu arah. Dan dia akan menghasilkan medan listrik dipol, medan listrik dipol, ED ke arah yang berlawanan karena arahnya dari positif negatif yang dipolnya positif ke negatif. Dia otomatis medan listrik dipol akan berlawanan arah dengan medan listrik eksternal. Setelah itu akibatnya apa? Ketika dia ada medan listriknya ke arah kanan, terus medan dipolnya ke arah kiri, maka terjadi pengurangan. Jadi positif ke kanan, negatif ke kiri. Tapi nggak sampai habis. Alhasil dia akan medan listriknya tinggal E aksen. Tadinya E, jadi E aksen. Jadi E aksen itu akan lebih kecil dari medan listrik eksternalnya E. Maka kita bisa simpulkan bahwa si efek dari dieelektrik itu untuk memperkecil si medan listrik eksternalnya. Jadi efek kenapa kita menambahkan material dieelektrik di sini, kita berfungsi utamanya itu untuk memperkecil medan listriknya. Seberapa kecil medan listriknya kita bisa hitung. Medan listrik di dalam dieelektrik akan berkurang. Medan listrik di dalam dieelektrik akan berkurang. Jadi E aksennya medan akhirnya, medan listrik akhir itu
sama dengan E medan listrik per kappa. Kappa itu konstanta dielektrik. Jadi setiap material dielektrik dia akan memiliki konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Untuk cara lain menyatakan sifat dielektrik, kita akan mengenal namanya rapat muatan terinduksi. Kan kita punya konduktor nih, plas jajar yang hitam, kapasitor dari rapat muatan positif, sigma positif ke sigma negatif. Lah, kita kasih material dielektrik, otomatis dia si interface di sini nih, ketika konduktornya menyentuh atau mengenai permukaan kapasitor yang rapat muatannya negatif, maka dia yang terjadi pengkutuban polarisasi lah. Interface permukaan dielektrik dengan konduktor di kapasitor terjadi muatan induksi. Jadi muatannya akan terinduksi dari material dielektrik, dia bermuat terinduksi positif ke kapasitor yang konduktor bermuatan negatif ini. Nah, inilah yang akan menghasilkan medan dipol ED ini. Jadi di sini ada rapat muatan induksi yang positif karena kapasitornya karena di kapasitor yang bermuatan negatif. Kalau ini rapat muatan induksinya negatif di permukaan kapasitor yang rapat muatannya positif. Sehingga bisa dinyatakan rapat muatan induksi itu sama dengan rapat muatan kapasitor dikalikan 1 min 1 per kappa. Kappa ini akan menentukan si konstanta dielektriknya. Jadi apa hubungannya efek terhadap si kapasitor atau kapasitansinya? Jadi ketika ada material dielektrik, otomatis dia akan memperkecil medan listrik, tapi dia akan memperbesar kapasitansi dari si kapasitor. Kalau kapasitansinya besar, maka dia menyimpan arusnya atau menyimpan muatannya dia akan besar gitu. Nah, di sini kapasitansi setelah ada material dielektrik itu rumusnya epsilon 0 kalikan kappa kalikan A per D. Tadinya kan nggak ada K kalau yang nggak ada material dielektriknya gitu. Jadi diingat rumusnya, hubungannya ketika voltasenya besar maka medan listriknya juga besar. Nah, ini akan sebanding dengan D, tapi kapasitansi juga akan berbanding terbalik dengan voltasenya, tapi sebanding dengan muatannya. Terus gimana ketika ada lebih dari satu dielektrik tuh? Kan tadi kita udah ngebahas cuma satu macam dielektrik. Kemudian ketika ada dua, misalkan dielektrik 1 sama dielektrik 2 itu berbeda materialnya. Jadi nanti perhitungannya kalau strukturnya kayak gini atau konfigurasinya kayak gini, kita bisa anggap menghitungnya itu seri gitu. Seri dari penjumlahan seri dari si kapasitor untuk rangkaian seri. Terus kalau konfigurasinya kayak gini, kita bisa asumsikan dia kapasitornya rangkaiannya paralel. Contoh nih, ada konfigurasi kapasitor dengan material dielektrik seperti ini. Ini yang hitam itu kapasitor, konduktor itu. Terus kapasitor ini luas areanya tuh A. Ini juga A. Tapi ada material dielektrik itu juga luas areanya itu sama dengan kapasitornya, berarti A. Kemudian yang merah ini material dielektrik yang kedua ini luasnya itu setengah dari A. Nah, dari kapasitor ini plat sejajar ini panjangnya tuh D, yang biru itu 3/4D, yang 4 berarti 1/4D. Diketahui konstanta dielektrik yang pertama yang biru itu material ini 2, konstanta yang kedua atau yang merah, yang ini merah konstanta dielektriknya 3. Yang ditanya berapa kapasitansinya gitu. Jadi ketika kita mempunyai kapasitor yang diisi dengan 2 material dielektrik dengan konfigurasi yang seperti ini, gimana kapasitansinya untuk menyimpan listriknya. Nah, ini kita bisa uraikan jadi ini 1, terus ini kan setengah A, jadi ada 3 kapasitor, 1, 2, 3 gitu. Nah, kita cari dulu C1 itu apa? Ketika ada dielektrik maka rumusnya ini kan, jadi tinggal dimasukkan aja
C1 epsilon 0 kappa kalikan A per D. K-nya itu kan C1 kan 2 ini, 2. Berarti 2 A-nya tetap A, terus per D-nya itu 3/4 D. Hasilnya ini C1. Kemudian C2-nya K-nya kan nggak ada di elektronya, berarti kalau udara itu 1. Jadi setengah A per 1/4 D jaraknya. Jadi C2-nya dapat ini. Ini C1, C2, C3 dapat. Kalau yang ketiga itu sama ya, cuman di sini konstanta di elektriknya itu 3. Nah, jadi hasilnya ini udah dapat C1, C2, C3, terus kita C23 kan paralel. Kalau paralel dia tinggal dijumlahkan aja kan, dimasukkan dapatnya 8 epsilon 0 A per D. Kemudian yang total berarti C1 sama C23. Karena seri dia seper C total sama dengan C1 seper C1 plus seper C23. Tinggal dimasukkan dapatnya 4D per 8 epsilon 0 per A. Atau kalau mencari C total berarti tinggal dibalik 8 epsilon 0 A per 4D. Jadi hasilnya 2 epsilon 0 A per D. Begitu kiranya. Nggak sampai 20 menit. Itu untuk perkuliahan kelima yang part 2. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan bisa lewat Google Meet. Nanti insya Allah setelah kalian menonton video ini kita adakan Google Meet lah ya. Untuk pertanyaan atau kiranya kalau ada pertanyaan yang kalian bingungkan, kalau nggak bingung ya nggak usah ada Google Meet gitu. Untuk absensi jangan lupa isi di on class. Semoga udah ada dan udah bisa insya Allah. Kalau kiranya ada pertanyaan bisa lewat Telegram ataupun WA. Insya Allah saya open questions apapun pertanyaannya terkait fisika dasar 2. Jadi ini pertemuan kelima, pertemuan ke-6, 7 lagi 2 kali pertemuan kita akan adakan ujian tengah semester. Semoga nggak ada halangan untuk kalian, terutama terkait pemahamannya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang serak, bisa langsung diomongkan. Entah itu aku ngajarnya terlalu cepet kah, entah materi yang aku sampaikan terlalu susah, emang susah. Tapi ya coba dipahami dulu. Kemudian apalagi ya intinya jangan sungkan untuk bertanya ke temen. Kalau temennya nggak tahu bisa tanya ke aku gitu. Okay, thank you very much for your attention and hopefully you can understand what did I say in the last videos. So I'll finish here and see you in the next lecture. See you in the next class for the maybe next week, I think. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Annyeong.